Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Anggun Maisari dari Universitas Muhammadiyah Prodi Keperawatan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan rasa nyaman dan aman patofisiologi tentang sistem imun dermatitis. Baiklah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu ada definisi dermatitis. Dermatitis adalah peradangan hebat yang menyebabkan perbentukan lepuh atau gelombang kecil pada kulit hingga akhirnya pecah dan mengeluarkan cairan. Istilah eksim untuk digunakan sekelompok kondisi yang menyebabkan perubahan pola kulit dan menimbulkan perubahan spesifik di bagian permukaan. Dermatitis adalah peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen, menimbulkan kelainan klinis atau berubah eflorensi poliklinik. Kedua itu ada klasifikasi. Dermatitis muncul dalam beberapa jenis yang masing-masing memiliki indikasi dan gejala berbeda. Yang pertama itu ada kontak dermatitis. Dermatitis kontak adalah dermatitis yang disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel pada kulit. Dermatitis yang muncul dipicu alergi atau penyebab alergi. Tentunya seperti racun yang terdapat pada tanaman berambut atau deterjen. Indikasi dan gejala antara kulit memerah dan gatal jika memburuk. Penderita akan mengalami bentol-bentol dan meradang, disebabkan kontak langsung dengan salah satu penyebab iritasi pada kulit atau alergi. Contohnya sabun cuci atau deterjen, sabun mandi atau pembersih lantai. Alerginya bisa berupa karet, logam, penghias, parfum, atau kosmetik. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab dermatitis dapat berasal dari luar atau eksogen, misalnya bahan kimia. Contohnya deterjen, asam basah, oli, semen, fisik, sinar dan suhu. Mikroorganisme, contohnya bakteri dan jamur. Dapat pula dalam endogen, misalnya dermatitis atopik, sejumlah kondisi kesehatan, alergi, faktor genetik, fisik, stres, dan iritasi dapat menjadi penyebab eksim. Masing-masing jenis eksim biasanya memiliki penyebab berbeda pula. Serangkaian kulit yang pecah dan meradang yang disebabkan eksim menjadi infeksi. Selanjutnya itu ada patofisiologi. Pada dermatitis kontak iritan, kelainan kulit timbul akibat kerusakan sel yang disebabkan oleh bahan iritan melalui kerja kimiawi maupun fisik. Bahan iritan merupakan lapisan tanduk. Dalam beberapa menit atau beberapa jam, bahan-bahan iritan tersebut akan difusi melalui membran untuk merusak lisosom, mikrokondria, dan komponen-komponen inti sel. Berikut adalah contoh di mana kulit bisa mengalami yang namanya alergi atau timbul kemerahan, bisa jadi melepuh atau pecah mengeluarkan air. Ini adalah beberapa tahap contoh di mana kulit bisa menjadi infeksi, nyeri, atau gangguan citra tubuh. Selanjutnya ada magnifikasi klinik. Pada dermatitis kontak alergi, ada dua fase terjadi respon imun. Tipe 4 yang menyebabkan timbulnya lesi dermatitis, yaitu subjektif, tanda-tanda radang, akut, terutama peritus. Selain itu, terdapat pula kenaikan suhu, kemerahan, edema, dan
atau pencegakan dan gangguan fungsi kulit. Biasanya batas kelainan tidak tugas terdapat lesi flopit yang dapat nimbul secara tersentak atau berturut-turut pada pemula, eritme, dan edema. Edema sangat jelas pada kulit yang longgar, misalnya muka dan genitalia eksterna. Pemeriksaan penunjang dermatitis itu ada dua, yaitu yang pertama laboratorium dan yang kedua penunjang atau pemeriksaan hipopatologi. Dan penata laksanaan juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pencegahan dan yang kedua pengobatan. Dan selanjutnya ada asuhan keperawatan, yaitu ada beberapa asuhan keperawatan. Yang pertama ada identitas pasien, keluhan pasien, riwayat kesehatan, pola fungsional Gordon, pola nutrisi dan metabolisme, pola eliminasi, pola aktivitas, dan masih banyak lagi yang bisa perawat lakukan untuk mengetahui asuhan keperawatan yang ada dalam diri pasien. Berikutnya ada diagnosa keperawatan yang terbagi menjadi 5. Kita bisa melihatnya dari kerusakan integritas kulit berhubungan dengan keringat pada kulit. 2. Resiko infeksi berhubungan dengan penurunan imunitas. 3. Gangguan pola tidur berhubungan dengan pruritus. 4. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan penampakan kulit yang tidak bagus. 5. Kurangnya pengetahuan tentang program terapi berhubungan dengan kurangnya informasi. Yang terakhir itu ada rencana tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Di sini saya mengambil satu contoh rencana tindakan yang akan dilakukan oleh perawat. Baik, di sini saya mengambil kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kekeringan pada kulit. Itu yang rencana tindakannya terdapat setelah dilakukan asuhan keperawatan kulit klien dapat kembali normal dengan kriteria hasil kenyamanan pada kulit meningkat, derajat pengupasan kulit berkurang, kemerahan berkurang, lecet karena garukan berkurang, dan penyembuhan area kulit yang telah rusak. Intervensinya itu ada 1. Lakukan inspeksi lesi setiap hari. 2. Pantau adanya tanda-tanda infeksi. 3. Ubah posisi pasien tiap 2-4 jam. 4. Bantu mobilitas pasien sesuai kebutuhan. 5. Pergunakan sarung tangan jika merawat lesi. 6. Jaga agar alat tenun selalu dalam keadaan bersih dan kering. 7. Libatkan keluarga dalam memberikan yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan terkait dermatitis atau gangguan rasa nyaman pada dermatitis. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.